Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Kabar Bu. kalian hari ini? Baik, Bu. Baik Baik, sekali. Bu, sehat. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Lengkap, Nihil. Lengkap, Bu. Lengkap. Semua hadir, Semua Bu. hadir ya. Ya. Ya, semoga kita semua selalu sehat. Nah, untuk memulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Saya deh. Saya, Bu. Ya, silakan Dwi, pimpin Ya. doa ya, Nak. Ya. Baik, teman-teman. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih ya, Dwi. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu, pimpin ya, Nak. Ya, Bu. Nah, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Ya, bagus sekali Ayu. Terima kasih Ayu. Nah, Sama-sama, ternyata Bu. suara anak-anak ini ya, merdu-merdu sekali ya. Cocok sekali ikut paduan suara ya. Ya, Ya dong, Bu. anak. Iya. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pelajaran yang sebelumnya? Tentang teks pidato, Bu. Ya, benar sekali Dwi. Tepuk tangan. Nah, pada Ya. pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pidato. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata pidato? Pidato itu Ya, Ulang tahun Ibu. sekolah, Bu. Ya, gimana Ayu? Ulang tahun sekolah. Soalnya kepala sekolah saya berpidato ketika ulang tahun sekolah, Bu. Ya, bagus sekali. Ketika Kalau ulang saya tahun ingatnya sekolah. Jokowi, Bu. Ya, gimana Eva? Kalau saya ingatnya Pak Jokowi, Bu. Ya, ingat Pak Jokowi ketika memberikan pidato tentang apa? Macem-macem, Bu. tentang kemerdekaan juga bisa. Tentang kemerdekaan. Yang paling terbaru tentang BBM ya, anak-anak ya. Mungkin Ya. kalian memikirkan BBM karena masih minta sama orang tua ya. Iya. Ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, teks pidato, dan juga menyimpulkan teks pidato. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan, sekaligus membuat mind mapping untuk persiapan membuat teks pidato. Ya, nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membuat mind mapping. Nah, kalian pernah mendengar tentang mind mapping? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kemarin. Apa itu mind mapping, Nak? Yang ada Kerangka pikiran, gambarnya itu Bu. kan ya. Ya, kerangka berpikir. Jadi sebelum kalian membuat teks pidato, kalian membuat kerangka berpikirnya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mempermudah menyusunnya, Bu. Ya, bagus sekali Mega. Untuk mempermudah kalian menyusun teks pidato. Nah, Ibu akan berbagi layar sebentar. Silakan disimak ya, Nak. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik anak-anak, sebelum kalian menulis teks pidato, tentunya kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu struktur dan kaidah dari kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Ya. Nah, struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan, isi, penutup. Nah, pada pendahuluan ada salam pembuka, ada salam penghormatan, ada ucapan syukur. Salam pembuka contohnya selamat pagi, atau
Om Swastiastu atau Assalamualaikum. Nah, salam penghormatan itu misalnya siapa yang hadir, misalnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan sebagainya. Dan ucapan syukur itu ada puji syukur atau ucapan syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, selanjutnya ada isi. Pada tahap isi ini ada 3. Yang pertama ada pernyataan posisi, di mana pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan remaja dan bela negara. Yang kedua tahap argumen, di mana argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Ketika kalian menyampaikan suatu pendapat, harus dibarengi dengan argumen untuk memperkuat pendapat kalian. Nah, yang terakhir ada penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan sebuah bagian dalam pidato persuasif yang berisikan kesimpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan pidato. Itu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks pidato ada 7. Yang pertama kalimat aktif, yang kedua kalimat sapaan, kalimat persuasif, kosakata emotif, kata teknis, penggunaan antonim, dan kata benda abstrak. Yang pertama kata benda abstrak itu merupakan jenis kata yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera, namun bisa dirasakan. Seperti itu. Misalnya kesuksesan kita ditentukan oleh usaha kita sendiri. Yang kedua, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Dan biasanya kalimat aktif ini ditandai dengan kata kerja yang berafiks ber. Ya. Selanjutnya ada kata sapaan. Nah, kata sapaan ini diartikan sebagai kata yang digunakan untuk menegur sapa orang lain. Misalnya, Bapak, Ibu, Saudara, Tuan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini adalah merupakan salah satu ciri yang paling penting dalam pidato persuasif. Karena ini mengajak halayak untuk melakukan sesuatu seperti yang diinstruksikan oleh orator ya. Selanjutnya adalah kosakata emotif. Kosakata emotif ini adalah kosakata yang menimbulkan atau membangkitkan emosi subjektif sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera. Selanjutnya ada kata teknis. Kata teknis merupakan kosakata yang biasa digunakan dalam dunia keilmuan. Misalnya ada AIDS, IGT, dan sebagainya. Ada polusi udara, ada reboisasi. Nah, ada penggunaan antonim. Antonim merupakan lawan kata. Misalnya, sebagai pelajar kita harus rajin belajar demi masa depan yang lebih baik, bukan malah bermalas-malasan seperti itu. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini jumlahnya 12, jadi Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya, anak ya. Masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Nah, silakan kalian lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan pada grup WA. Ya, sudah dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah anak-anak. Dalam LKPD yang Ibu berikan itu ada teks berita. Nah, kenapa kok ada teks berita dalam teks pidato? Nah, baik Ibu jelaskan, teks berita ini adalah teks yang kalian gunakan nanti untuk membuat teks pidato. Nah, dalam teks berita ada informasi-informasi yang bisa kalian jadikan pedoman dalam menulis teks pidato. Ya, jadi yang pertama tugas kalian adalah silakan membuat mind mapping berdasarkan teks berita yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Baik, Bu. Ibu memberikan kalian waktu selama 30 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Selesai anak-anak? Ya, bagus sekali ya.
Ya, Ibu lihat juga di sini pekerjaan kalian bagus-bagus sekali. Ada yang sangat kreatif, ada gambar-gambarnya, seperti itu. Nah, yang sekarang, siapa yang mau mempresentasikan mind mapping yang sudah dibuat? Ada yang mau, anak-anak? Ibu tunjuk ya. Silakan, Dwi. Ya. Presentasikan visinya. Ya, jadi ini yang saya angkat masalahnya itu tentang sampah ya Bu. Jadi seperti yang kita ketahui, masalah sampah itu tidak ada habisnya. Apalagi di sekolah kita ini masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Itu penyebabnya karena siswa atau teman-teman tidak mau membuang sampah pada tempatnya, tidak mau membuang sampah ke penampungan sampah yang ada di pojok sekolah itu, Bu, gitu. Jadi satu-satunya cara itu adalah dengan menegakkan kedisiplinan, Bu, agar kita Ya, semua bagus bisa. sekali, Dwi. Ya, Ya, adakah anak-anak yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan? Ibu berikan poin ya. Setiap yang mau berbicara, Ibu berikan poin. Siapa yang mau menanggapi presentasi dari Dwi? Saya, Hai, Bu. bagus sekali, Yumi. Silakan, Yumi. Iya, penampilan dari Dwi itu sudah bagus, juga sudah lengkap, Bu, isinya sesuai dengan struktur dan juga kebahasaannya, Bu. Terima kasih. Ini bagus sekali, Yumi. Baik, tepuk tangan dulu ya anak-anak untuk kita hari ini karena sudah melewati pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kalian kerjakan kuisis yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Ya, silakan dikerjakan selama 3 menit. Ya, anak ya. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Selesai, Bu. sudah, Bu. Ya, Bu. Saya 100 ya, Bu. Kak, nilai-nilainya bagus-bagus sekali ya. Tidak ada yang nilainya di bawah KKM. Bahkan semua di atas 80 ini. Bagus sekali ya. Tepuk tangan. Nah, oke. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ibu tunjuk ya. Silakan Prema. Simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Hari ini kita belajar tentang struktur teks pidato, Bu. Betul, Bu? Betul sekali. Oke, strukturnya ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, Bu. Terus itu aja, Bu. Itu aja, Bu. Ya, bagus sekali Prema. Nah, anak-anak, apa yang kalian rasakan hari ini selama mengikuti pembelajaran? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah paham, Senang. Bu? Udah, Bu. Sudah Mas, mantap. paham. Paham? Pembelajaran juga menyenangkan. Ya, terima kasih Menyenangkan, anak-anak. Bu. Ya, terima kasih. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membuat teks pidato persuasif berdasarkan mind mapping yang telah kalian buat tadi ya. Silakan nanti di Ya. rumah kalian cari lagi misalnya materi-materi tentang teks berita yang tadi kalian sudah buat, mind mapping yang kalian sudah buat. Jadi ketika di sekolah kalian langsung bisa menulis teks pidato ya anak ya. Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Berarti ya anak ya. Nah, baik sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Awali dengan doa, akhiri juga dengan doa. Ya, silakan. Ibu minta Dwi lagi ya. Nah, Ya, Bu. silakan. Siap, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Dwi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Terima Bu. kasih, Bu Guru. Ya, sekarang silakan istirahat. Ingat makan ya, jangan Kasih, sampai malas nanti ya. Bu. Makan Ya, yang Bu. banyak. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Sampai jumpa. Pagi, Bu. Bu. Ibu.